Menurut lo, kalau suami selingkuh, yang salah siapa? Suaminya, bro. Ih, cakep banget. Kenapa suaminya? Jadi cewek. Kenapa? Sama lagi nih lah. Ini suami nih. Suami itu kan punya istri. Iya. Punya anak. Anak lu salah, misalnya siapa? Kepala rumah tangga. Kepala rumah tangga. Istri yang salah siapa? Kepala rumah tangga, bro. Tangga. Kenapa sampai begitu? Itu pasti. Iya, ini kan bukan masalah personal, masalah kepandangan umumnya aja. Kenapa ketika ada sebuah perselingkuhan yang jadi salah istrinya, terus ada yang bilang gini, iya kan suaminya tuh kasar, istrinya melayaninya nggak bagus, istrinya melayaninya nggak bagus. Ajarin dong. Iya, ajarin dong. Itu kan pokoknya ajarin dong. Selingkuh kan bukan sebuah pilihan untuk sebuah kondisi rumah tangga yang tidak berjalan sesuai dengan apa yang lu inginkan. Pokoknya kalau gua sampai merit, lu harus buka ya berapa rekening lu, berapa rekening gua. Lu nggak usah bawa duit lu, yang penting gua tahu. Lu hidup harus cukup dari uang gua. Baru nih laki-laki. Aku mau tanya deh, Paula. Beautiful soul. Kamu tuh bahagia banget ya sama Bayu. Ya toh, kurang ajar. Itu nyela loh dia tuh kayak gitu loh. Ini beneran nih. Ini kurang ajar ini. Ini kurang ajar ini beneran. Dong tentang Baim Wong cerai. Apa yang mau dikomenin? Itu kan urusan rumah tangga orang. Kalau cerai berarti jodohnya udah nggak panjang. Terus kalau udah nggak cocok. Harta gonogini itu ada sebelum kita perceraian. Itu kadang saya juga menanyakan, buat apa membicarakan harta gonogini? Kan kita belum cerai. Saya itu nggak pernah ngecek handphone istri saya karena saya sangat percaya sama dia. Sekalipun saya nggak pernah. Ketika ada berita itu ada yang datangnya dari asisten pribadinya, saya nggak ngecek ya, maaf. Wah, Om nggak ikut-ikut itu. Jangan sampai terjadi. Yang baik aja. Om lihat perubahan dari Kak Baim gimana Om sekarang Om? Lah yang udah dewasa dia. Kembali lagi di channel Justice for All. Baiklah, kali ini saya masih akan membahas tentang Baim Wong dengan Paula. Dituding pelit ke istri, Raffi Ahmad bongkar tabiat asli Baim Wong yang tak pernah diketahui publik. Untuk selengkapnya simak video berikut ini. Siapa nama patah hati terbesar kamu dalam hidup? Baim Wong, suami saya sendiri. Dia ceraikan saya karena saya dibilang gak bisa masak. Saya sering dibanding-bandingkan dengan sahabat saya sendiri, yaitu Nagita Slavina. Berat badan saya juga selalu dikritik. Bahkan, saya harus selalu dituntut sabar kalau dia lagi genit sama wanita lain. Saya selalu disalahkan, padahal kata orang, dia yang salah. Karena ada Wong dalam Baim Wong. Saya sadar saya kurang cantik untuk dia. Dan saya sadar dia kurang bahagia dengan saya. Saya menikah tanggal 22 November tahun 2018. Dan saya dikaruniai 2 orang anak, yaitu Kiano Tiger Wong dan Kenzo Eldrago Wong. Pada saat awal nikah, saya merasa Baim sangat mencintai saya dengan tulus. Bahkan, nama channel YouTube kami pun Bapau alias Baim Paula. Buat Baim, kalau kamu nonton video ini, sehat-sehat ya kamu di sana. Semoga kamu hidup bahagia. Semoga sehat selalu Pak. Iya. Oh, kalau Baim tuh orangnya suka sapa. Iya. Gitu. Kalau Aku Paula? kalau datang disalam saya. Makasih Pak. Nah, iya. Kalau Paula tertutup? Enggak pernah. Kadang-kadang selamat pagi Bu, enggak dia dijawab itu gimana. Oh, agak sombong berarti. Kalau Baim begini dia. Oh, ya.
Tapi Mbak Im suka bagi-bagi nggak sih Pak dengan Ya, tetangga? sana dibagi-bagi. Atau Kasih yang membutuhkan lah kasih. Kalau Biasanya apa? saya jangan. Masih banyak orang membutuhkan, aku bilang begitu. biasanya bagi apa Mbak Im? Duit kah, sembako? Iya, kadang-kadang dia duit lah. Kalau duit kan bisa beli beras, beli untuk makan. Mbak Im Wong itu adalah, dia ini kan seorang pengusaha. Dia seseorang yang juga dulunya itu bisa meng-create sesuatu. Bahkan dia pernah datang ke kantor polisi bersama Paula, ngeprank ke kantor polisi itu tadi, mengatakan adanya KDRT. Maka sekali lancung ke ujian, bisa saja seumur hidup orang nggak percaya. Nah, apalagi saat dia muncul klarifikasi menangis, mengenakan t-shirt bergambar Lembayung. Film yang sedang tayang, dan sedang bersaing dengan film Puasa Gelap, ada Kutukan Calon Arang, dan juga film-film yang lainnya. Yang kalau menurut saya, itu kan masyarakat tuh jadi apalagi emak-emak di sini itu yang kontra dengan Mbak Im. Ini jadi berteori yang macam-macam. Jadi memang sebaiknya untuk apapun itu kita mendengarkan satu nasihat salah dari Rasulullah atau siapa ya, saat kita berbahagia janganlah kita membuat janji, saat kita sedang marah janganlah kita klarifikasi, mungkin seperti itu kali. Jadi saya sih melihat bahwa klarifikasi ini menimbulkan banyak blunder, itu hal-hal yang sebaiknya tidak dilakukan Mbak Im, tapi akhirnya dilakukan. Semoga ini saya lihat masih ada kemungkinan untuk rujuk. Tapi menurut kalian bagaimana? Apakah mendingan rujuk atau mendingan berpisah saja? Karena kalau ternyata berpisah kasihan untuk Keanu dan Kenzo, tapi kalau rujuk orang banyak yang menyertakan video-video dan foto saat Mbak Im Wong kemarin itu merasa tidak nyaman bersama dengan Paula. Tapi apapun itu mohon dimengerti bahwa juga Paula di sini ini belum terbukti melakukan perselingkuhan dan ini baru dugaan. Jadi sebaiknya kita masih menunggu. Kembali lagi ini ranah pribadi, jaga komentar kalian juga. Karena apapun yang kalian ketikkan dan katakan di sosial media, Ini kan ada ya seorang suami yang nangis-nangis di preskon cerita kalau setahun terakhir istrinya telah mengkhianati dirinya dengan sahabatnya sendiri. Nah, netizen malah kagak pada percaya. Kacau banget. Adalah yang bilang wajar lah bininya kayak gitu, orang lu nyamedit. Terus ada juga tuh yang bilang, ya siapa juga istri yang suka dibanding-bandingin sama orang lain. Ada juga yang bilang, perlakuin makanya istri lu dengan baik. Akan nih gongnya nih, ada yang bilang, ya kalau bini lu yang selingkuh mah kagak apa-apa dah. Kalau gue pribadi ya kagak terlalu kaget kalau mereka ujung-ujungnya cerai. Karena waktu itu kan ratu badan intelijensi selebritis yaitu Nikita Mirzani pernah tuh ketemu dia. Terus ngecengin dia bilang cie bentar lagi jadi duda. Tuh udah di spill tuh. Terus kan mereka juga udah lama tuh nggak kelihatan bareng, nggak upload juga foto lagi bareng. Tapi yang gue terkejoet adalah saat dia bilang istrinya yang malah berkhianat. Karena gue tadinya berpikir kebalikannya. Namanya manusia kan bisanya cuma suuzon. Sorry. Walaupun kayak gitu gue agak masih tetap ragu gitu. Karena kan lu juga ragu gak sih sama kayak gue? Kayak gak perlu gue jelaskan, lihat muka gue. Terus habis itu dia juga bilang, saya nggak tahu ya mereka ngapain aja. Nah lu aja kan juga kagak tahu. Apa sebenarnya dia udah punya bukti tapi dia nggak mau spill gitu buktinya kali ya. Lagi kayak begini nih gue jadi inget Gading Martin, berarti gokil si Gading Martin, bener-bener pria sejati. Karena dia nggak banyak bacot. Waktu pisah sama Kak Gisel dia cuma bilang ini semua kesalahan saya karena saya kepala rumah tangga. Walaupun setelah perceraian mereka nggak lama tuh kan ada beredar tuh video-video yang nggak ngenakin. Tapi dia tetap dukung cuy, tetap ada di samping mantan istrinya dan gak pernah sedikit pun ngejelekin mantan istrinya sama sekali. Tapi kan akhirnya kita jadi bisa nilai sendiri ya. Emang bener ya cuy, jadi pria sejati itu susah banget, sederhana tapi gak semua orang bisa lakuin. Salut gua sama Gading Martin, rapet serapet-rapetnya, congornya. Semoga selesai deh tuh permasalahan dengan baik-baik ya. Kalau memang harus pisah untuk kebaikan masing-masing ya udah dah, daripada kan harus hidup sama orang yang toksik banget. Seumur hidup itu lama cuy. Kalau lo habiskan dengan orang toksik, gila hidup lo akan sia-sia karena hidup udah cuma sekali. Lu menderita pula. Gugatan cerai yang diajukan Mbak Im Wong terhadap Paula Verhoeven terus menjadi perbincangan hangat publik. Di tengah sorotan tersebut, isu mengenai sikap pelit yang dituduhkan kepada Mbak Im semakin mencuat. Dalam konferensi pers beberapa waktu lalu, Mbak Im dengan tegas membantah tuduhan tersebut. Ia mengungkapkan keheranannya karena hanya Paula yang menyebut dirinya sebagai sosok yang pelit. Jujur selama hidup saya itu baru dibilang pelit sama satu orang, yaitu istri saya sendiri. Saya juga sampai bingung, saya nggak pernah dibilang pelit sama orang seumur hidup saya, ujar Mbak Im Wong beberapa waktu lalu. Mbak Im juga menjelaskan bahwa dirinya tidak hanya menanggung kebutuhan keluarganya sendiri, tetapi juga turut membiayai keluarga Paula.
Kalau saya pelit, gimana mungkin saya menafkahi keluarga dia? Tanggungannya itu ada di saya. Adiknya dipekerjakan di sini, adiknya yang satu lagi juga saya siasati untuk YouTube. Tanpa saya ambil uangnya sama sekali. Saya mementingkan ayo buat yuk, orang tuanya pun setiap bulan saya kasih melebihi dengan orang tua saya, tutur Baim Wong. Sementara itu sahabat dekat Baim, Raffi Ahmad, beberapa waktu lalu sempat memberikan komentar mengenai karakter sahabatnya tersebut. Dalam sebuah kesempatan Raffi menceritakan masa lalu ketika ia dan Baim sama-sama merintis karir di dunia hiburan. Jadi gue sama Baim itu perjalanannya panjang emang. Sebelum kenal sama artis-artis lain itu, gue kenal sama Baim duluan, ujar Raffi. Raffi Ahmad mengungkapkan bahwa meskipun berasal dari keluarga berada, Baim memiliki sifat yang sederhana. Ia bahkan rela naik bus bersama Raffi untuk beraktivitas. Baim itu anak orang kaya, rumahnya di Menteng, maksudnya keluarga berada. Tapi Baim tuh kemana-mana naik bis sama gue, kenang Raffi Ahmad.